mengurangi tugas kita sebagai host nih. Iya. Ya karena kan Prof Yusril ini kan di awal reformasi dianggap orang muda, harapan baru, reformis. Tapi orang juga ternyata ada Pak Yusril di epicentrum istana ini. Ada di pusarannya. Epicentrum. Iya. Ini saya mau konfirmasi info yang saya dapat dulu nih. Apa itu? Jadi pidatonya Pak Harto tuh sepanjang beliau berkuasa nggak pernah mengundurkan diri. Tapi beliau berhenti. Iya. Nah itu wordingnya katanya dari Prof Yusril Iya, itu kata berhenti itu. Iya. Diklarifikasi dulu Prof. Jadi begini. Apa meaningnya tuh, maknanya mengundur itu apa? Menarik. Tadi waktu kita di luar kita ngobrol-ngobrol kan. Iya. Jadi ada Pak Zulfan ya. Iya. Dan ini dulu ketua MPM UI. Betul. Zaman-zaman ribut mahasiswa itu saya ketua MPM UI. Zaman NKK-BKK ini. Iya, menjelang NKK-BKK itu. Saya menggantikan almarhum Ghazi Yusuf, sudah meninggal. Dia ketua MPM zaman itu. Ketua MPM-nya Pak Lukman Hakim. Belakangan jadi ketua LIPI ya. Ya. Udah pensiun barangkali sekarang. Dan terakhir ketua DMUI itu Pak Petrus Muryoto. Ya. Itu sudah masuk NKK-BKK, kita masih melawan pada waktu itu. Jadi ingat saya satu hari kita membakar patung Pak Harto di depan, di perapatan Salemba itu dekat rumah sakit Sinkarolus itu. Oh iya. Jadi satu hari saya berobat ke seorang dokter. Nah, dokter itu sudah tua, Pak Profesor. Wah, sekarang Pak Yusril ada di depan saya. Ya, saya mau berobat ini, Prof. Saya bilang. Nah, sebelum berobat saya mau tanya dulu, katanya. Itu dulu Pak Mahar Marjono bilang, itu anak muda itu siapa ya? Rektor UI Pak Mahar. Rektor UI Pak Mahar. Itu Yusril. Itu anak berani betul, katanya. Itu kita sholat Idul Adha waktu itu di jalan. Jadi panitianya ada Paman Hakim, kedokteran. Jadi mimbarnya itu ditaruh di perapatan jalan Salemba itu. Jadi tentara tuh udah nggak setuju kita. Saya disuruh jadi khotib. Itu mobil tank itu, meriamnya itu diarahkan ke itu, ke mimbar. Ke mimbarnya itu. Saya naik jadi khotib, masih pidato begini. Sebagai mahasiswa. Dan mahasiswa saya jadi khotib pada waktu itu ya. Jadi mahasiswa siapa itu? Berani betul dia. Itu tentara udah begitu, dia berani aja. Ya. Jadi memang waktu itu kita masih muda ya, nggak terpikir mau dibunuh orang atau bagaimana ya. Jadi kalau satu hari kemudian saya sudah pergi sekolah ke luar negeri, sudah saya pulang, tiba-tiba saya dipanggil Pak Murdiono ya ke Seknek waktu itu. Saya kaget ya. Apa yang maksudnya Pak Bruno memanggil saya? Jadi beliau bilang, Saudara Yusril, saya tidak kenal dengan saudara. Ya. Murdiono kan orang ngomongnya seenak-enaknya aja begitu ya. Saya baru sekarang aja ketemu saudara. Nah, tapi saya bukan tidak tahu saudara siapa. Saya selalu baca tulisan-tulisan saudara. Sekarang saya mau, ini ajak saudara mau nggak masuk Seknek? Nah, Pak, saya bilang. Saya dulu waktu tamat kuliah ya ditawari masuk Seknek ya sama teman-teman ya, Gus Hardo segala macam, termasuk Deno Wahyudi yang penyanyi dulu satu angkatan sama saya. Karena kita dapat beasiswa Persemar waktu itu kan. Tapi saya nggak mau, terus diajak masuk Deplu saya juga nggak mau. Terus teman-teman tanya, kamu mau ngambil? Saya mau jadi dosen aja. Semua ketawa. Saya bilang jadi dosen nggak ada duitnya kan. Saya bilang begitu. Ini orang yang bakar Patung Soeharto. Jadi saya akhirnya saya jadi dosen benar-benaran, saya sekolah begitu. Jadi suruh masuk ke Seknek ya. Sebenarnya saya tanya tugas saya apa Pak? Nah, ya tugas saudara ya menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, nulis pidato presiden, surat-surat presiden, persiapan sidang kabinet yang sudah itu bisa, pokoknya semua lah naskah kepresidenan itu saudara akan mengerjakan kerjaan ini. Saya ini kan orang bebas Pak, biasa ceramah mau-maunya saya bilang. Ya itu terserah saudara kan. Di luar itu saudara orang bebas, tapi di sini saudara bagian daripada pemerintah. Jadi saya belum tidak, saya datang ke Pak Anwar Haryono pada waktu itu yang menggantikan Pak Natsir di Dewan Dakwah. Gimana Pak? Saya disuruh masuk ke Seknek nih. Ya Pak Anwar gimana?
terima aja, masuklah saya ke Seknek. Itu tahun berapa tuh, Bro? 92. Waktu itu Pak Harto juga sudah mulai shifting ya. Iya. Udah ada HMI, sudah ada apa ya? HMI ya agak Area-area itulah, periode-periode itu ya, Prof ya. Periode itu. Nah, jadi mulailah saya rasanya sebelum HMI ya rasanya. Iya, saya Iya, belum. iya. Menuju ini. Iya. Udah mulai rekonsiliasi Iya, lah kan. betul. Pak Amin udah Islam. ngomong ini juga Iya. suksesi kepemimpinan nasional tahun 92 tuh. Jadi ya mulai saya bekerja di situ dan saya pikir memang saya harus belajar banyak ya. Jadi pertama belajar di bawah tekanan ya. Kerja di bawah tekanan. Bayangkan besok presiden harus pidato ya. Saya itu harus selesai pidato itu jam 4 sore. Harus saya kasih Pak Murdiono, dia baca di tangan terus sampaikan ke Pak Harto. Kan saya nggak bisa bilang, oh saya lagi pusing nih, atau lagi itu, oh, saya nggak enak badan, terus segala macam. Nggak bisa. Di bawah tekanan pun, sakit pun apa, saya tetap harus kerja. Dan itu bisa saya lalui. Dan kemudian saya harus banyak belajar. Ya, Pak Murdiono itu ngajar saya bilang gini, pidato presiden itu kalimatnya itu ya harus dimengerti semua orang. Jadi katanya kalimat-kalimatnya itu sederhana. Jangan banyak kata-kata asing yang membingungkan rakyat, ya. Pak Harto sendiri bisa keselio lidah bacanya, begitu ya. Lalu katanya itu bahasanya itu, ya sama profesor tidak diketawain, ya sama tukang becak bisa dimengerti. Mulailah saya belajar nulis pidato. Nah, jadi yang saya katakan tadi, sebenarnya mula-mula saya nulis pidatonya Pak Natsir atau artikel sebenarnya bukan pidato. Lebih banyak artikel Pak Natsir pidato lisan jarang tertulis ya. Jadi belajar di situ dan kebetulan pernah saya yang tadi disinggung Pak Zulfan itu saya jadi asistennya Profesor Osman Ralibi ya. Osman Ralibi itu mengajar 2 mata kuliah ya, kuliah Islam dan satu lagi kuliah propaganda politik dan perang ras syaraf. Mantap juga nama mata kuliah gawat ya. Judulnya aja pasti di kelas itu ada minimal 2 intel gitu. Jadi Pak Osman bilang, saudara ikut saya mengajar mata kuliah ini. Oh, ini kuliah gawat Pak. Iya. Ini saya ajari saudara jangan banyak menggunakan ilmu ini, bahaya ini katanya kan. Tapi mahasiswa politik dan komunikasi harus belajar propaganda politik dan perang syaraf. Ya. Nah, Pak Osman Ralibi itu orang unik ya. Dia dulu anggota konstituante Masyumi, ya, orang Aceh. Dia sekolah di Al-Azhar, terus sekolahnya di Universitas Humboldt di Berlin. Nah, pada waktu Hitler itu sedang berkuasa di Berlin tahun 37 ya. Jadi dia ikut jadi pemuda Hitler, jadi Hitlerjugend. Bukunya ya kebetulan waktu masih SMA saya belajar bahasa Jerman, jadi kasih banyak buku-buku bahasa Jerman. Dan salah satu dosennya itu Dr. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda yang mengajari propaganda. Jadi terkenal banget. Ya, Pak Osman itu ada buku Mein Kampf-nya Hitler. Itu ada tanda tangan Hitler. Hah? Ada di bukunya, disimpan. Dan Anda melihat dan mendapatkan buku itu tuh. Mantap juga. Nah, jadi Pak Osman itu ya akhirnya diajari betul. Dia bilang tuh Ali Murtopo dulu saya ngajarin tuh. Saya kan ngajarin ilmu ini di Sesquad dulu katanya. Masyumi ngajarin Ali Murtopo ya. Ali Murtopo itu kan tentara Masyumi kan dia. Iya. Oh, Iya, Ali Murtopo itu tentara Hizbullah. Hah? Hizbullah dia itu. Iya. Masyumi itu kan selain politik dia punya tentara. Iya. Hizbullah itu yang Bansernya ibaratnya gitu Prof ya, kurang lebih lah maksudnya. enggak, kalau Banser itu kan milisi. Iya. Ini kalau Hizbullah tentara. Dan Hizbullah itu kan kemudian direkrut masuk TNI semua kan. Iya. Makanya Ali Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ya, dan kemudian Sabilillah. Sabilillah itu yang tua ya. Ali Murtopo akarnya di situ. Iya. Hizbullah semua. Ini nggak ada di buku Yusuf Wanandi nih bos. lanjut Prof. Nah, jadi pidato. ya Pak Osman ya yang mengajari saya tulis pidato itu bagaimana cara dan berpidatonya gaya Hitler. Itu mula-mula itu kan. Ya. Agak kurang cocok dengan Pak Harto nih kan Prof. Nah, belakangan baru saya mengembangkan pidato sendiri ya, kemudian nulis pidato Pak Harto dan lebih banyak kebijakan-kebijakan, dan saya pikir ya zaman itu ya
pidato presiden itu dianggap sebagai arahan kepada bentuk kebijakan dan juga sekaligus kepada rakyat. Gitu. Mungkin pada waktu SBY mungkin agak diulangi lagi karena saya nulis pidato SBY lebih banyak daripada saya nulis pidato Pak Harto. Kalau itu ada bahasa Inggrisnya agak membingungkan nih, Prof. Ya. Jadi saya pernah menulis pidato 3 presiden sebenarnya. Pak Harto, Pak Habibie, SBY. Nah, Ibu Mega saya enggak. Ibu Mega itu Karena Prof Yusril menteri waktu itu kan. Iya, waktu Menteri Kehakiman. Jadi saya sibuk. Tapi kalau Pak SBY kan saya Mensesnek. Jadi saya menulis pidatonya. Jadi ada 3. Prof Yusril sendiri yang menulis. Ya, nulis sendiri. Jadi kalau saya nulis tuh udah pakai komputer ya. Waktu saya masuk Seknek tahun 90 pun pada waktu itu sudah pakai Macintosh. Kalau Pak Murdiono itu masih pakai mesin tik yang begini tuh. Jadi apa namanya? Saya terakhir cerita Pak Zulpan, Pak Murdiono itu kan kantornya di kantor Menko Polhukam sekarang ya, Pak Murdiono itu. Merdeka Barat. Saya waktu itu mau 17 Agustus, jadi kan tanggal 15 itu kan Presiden menyampaikan pidato nota keuangan di DPR, pidato kenegaraan. Nah, waktu bulan Juli Pak Murdiono bilang sama saya, Saudara Yusril, sekali ini jangan nulis pidato kenegaraan, biar saya yang sendiri yang kerjakan. Ya sudah, saya bilang gitu. Saya santai kalau gitu kan. Jadi pas sudah mau tanggal 15 itu, pidatonya mana saya pikir. Ajudan Pak Harto udah bolak-balik lah. Bos, mana ini pidatonya? Nanti tanyain Pak Harto, gawat kita semua. Saya bilang, Pak, udah tanggal 15, Prof. Pidato tanggal 15. Iya. Udah tanggal 14, besok mau pidato kan? Iya. Pidato mau ada kan, panik saya kan. Ya saya memberanikan diri. Saya ketok-ketok ke Pak Bruno kan. Gak dijawab. Ketok lagi. Ya. Gak dijawab. Akhirnya saya tunggu, saya ketok. Keluar, marah-marah kan. Marah-marah pakai celana pendek. Tadi saya, ngapain? Saya lagi sibuk. Nulis pidato. Jadi pidatonya itu ketiknya itu mesin tik ya, tak trek. Ini kan nanti ambil atau apa namanya itu yang penghapus itu. Tip X. Saya pikir ini kapan mau selesainya nih. Saya pikir dan Pak sendiri. Jadi ada cerita bagus. Ini ya manual. Ini yang seninya itu ya ada di situ yang tak itu. Ya tapi kapan selesainya ini? Saya bilang pokoknya jadi. Jam 4 pagi saya dibangunin di ruang saya, pidato udah jadi, kita ketik ulang di Macintosh kan zaman itu, ketik ulang apa itu, subuh itu kita nelpon percetakan negara, nih cetak pidato ya 2000 lembar, jam 8 harus selesai. Jam 8 selesai dicetak, buru-buru kita datang ke MPR, dibagikan pada 1000 anggota MPR. Ini mau perjuangan. Saya bilang jam 8 pagi pidato jam 10. Banyak angin tulis pidato gitu. Jam 4 pagi selesai pidato. Dan artinya pidato itu belum se-approval Presiden Soeharto dong, Prof? Nggak ada waktu approval. Langsung. Jadi pidato kenegaraan itu langsung. Itu tahun berapa tuh, Prof? Ya udah dekat-dekat 95, 96. Kira-kira 95 gitu. Wapresnya Pak Tri waktu itu ya? Pak Tri, ya betul. Saya pikir Pak Murdiono ini bikin deg-degan kita juga ya. Tapi ya kita kan sudah, yang saya udah dikasih zaman itu ya tahun 90 ya, apa namanya, Presiden Pak Sumarto ada di Moskow ya. Saya tuh udah dikasih apa namanya komputer, dikasih ini laptop yang saya udah bisa ngetik di mobil, saya parkir mobil, merubah pidato. Itu. Zaman itu belum ada orang internet sekarang, email belum ada, kita udah bisa tuh. Semua peralatan di tas saya itu semua peralatan komunikasi ada. Berarti Prof Yusril juga ikut perjalanan Presiden kemana-mana. Kan gini Prof, ada kan kalau kita bisa mengerti Prof Yusril menulis artikelnya Pak Nasir, menulis pidato Pak Nasir karena memang berinteraksi sehari-hari. Artinya mampu menyelami dan mengerti apa isi kepala dan isi hati Pak Nasir. Pak Harto gimana Prof? Ya, tidak mudah bagi saya pada di tahap-tahap awal. Ya. Saya banyak sekali berdiskusi dengan Pak Ali Afandi, almarhum. Ali Afandi itu senior di Seknek, orang Jawa, Sufi, tasawuf begitu. Jadi saya selalu tanya Pak Ali, ini
maksud Pak Harto ini apa? Intinya apa namanya, kok ini beliau ngasih disposisi kok jangan gusa-gusu apa gitu macam-macam. Maksudnya apa ini Pak? Kode-kodenya banyak ya, Bro. Nggak ngerti Banyak orang, sekali. Orang Belitung ini Iya. belum tentu tahu ya. Jadi kan apa namanya, ada misalnya kan ada surat dari kepala negara lain atau surat dari duta besar kepada presiden, kan jatuh ke saya dulu, saya mesti baca kan. Terus kan kita buat memorandum ke presiden. Tapi di posisi presiden jangan gerusa-gerusu. Maksudnya apa itu? Jadi Pak Ali itu banyak mengajari saya gitu. Lama-lama saya bisa menyesuaikan diri. Jadi alam pikiran Islam modern dan dalam pikiran kejawaan itu yang harus didalami betul pada Pak Harto itu lama-lama Islam modern dan kejawaan. kejawaan. Dan ketika ya sering bertemu ngomong gitu, dan apa bisa saya menangkap pikiran-pikirannya. Ya kadang-kadang kalau beliau mau ngomong dengan saya berdua begitu bisa panjang lebar omongannya itu, bisa lucu-lucu juga apa keluar gitu, yang kadang-kadang mungkin beliau tidak ngomong seperti itu kepada Pak Murdiono atau pada yang lain. Saya kan waktu itu dianggap anak kecil, jadi nggak pernah saya dimarahin, nggak pernah walaupun kadang-kadang saya datang ke Binagraha zaman itu pakai celana jin, maunya saya aja begitu kan. Jadi Pak Harto nggak pernah marah-marah juga. Jadi kadang-kadang saya suka dikerjain juga sama Pak Murdiono atau Pak Faisal Tanjung pada waktu itu ya. Faisal Tanjung Panglima. Iya. Jadi dibilang sama Pak Murdiono, ini Yusril, kita ikut ke Binagraha sekarang. Ada apa? Ya panggil presiden. Oh ya, gila saya. Jadi Pak Harto ngomong, Jenderal bagaimana? Katanya, Pak Faisal, ya. Mensesnek bagaimana? Wah, gini komentarnya kan. Lil, kamu gimana pendapatnya? Jadi, Itu Pak Harto yang ngomong gitu. panggil saya, Lil, gimana? Kamu gimana? Gitu. Jadi saya kemukakanlah pendapat saya begitu. Setelah panjang lebar saya ngomong, iya. Sudah kita tunda dulu. Gitu. Akhirnya kita keluar sambil jalan itu Pak Murdiono ketawa-ketawa gitu. Itulah gunanya sampean kita ajak tuh, supaya sampean yang bilang enggak sama Pak Harto. Pak Mur aja yang bilang enggak, mana berani. Butuh anak kecil ya. Sampean kita ajak kan. Jadi wah saya dikerjain nih Pak Faisal. Wah, ketawa begitu. Jadi ya kenapa Pak? Ya kalau kita kan didamprat habis, gimana kita? Ya saya tadi Kak didamprat nih. Ya situ kan dianggap anak kecil, masa mau dimarahin? Ya sudah kan. Jadi ya kadang-kadang saya suka dikerjain begitu. Jadi umpan peluru ini ya, Prof. Iya betul. Jadi Pernah ada cross ini nggak, Prof? Misalnya Pak Harto maunya apa, kemudian Prof Yusril dan mungkin Pak Mur juga Punya mau sendiri. punya mau dan menerjemahkannya berbeda dengan Pak Harto punya mau. sebenarnya enggak ya, karena sudah pikiran begitu tuh agak sejalan pikirannya. Dan kita memang sedikit-sedikit ada berubah ya, seperti tahun 90-an itu ya mulai apalagi sudah ada bilang tadi mulai ada cikal bakal Ijmi segala macam begitu ya. Dan Pak Harto itu juga sudah pergi haji. Ya, HM Soeharto. 91 tuh Prof ya, Iya, pergi haji 91. beliau ya. Dan yang banyak juga sebenarnya mempengaruhi perubahan pikiran keislaman Pak Harto itu Pak Qasim Nur Seha sebenarnya. Oh, Qasim Nur Seha. Ya. Yang mengajari masalah Penceramah ini, Prof. Ceramah. Karena ngasih pengajian di rumah ya Pak Harto pada waktu itu. Kasetnya laku banget. Iya, Iya. dulu gua kecil juga dengerin Pak Qasim. Nah, kemudian bergeser ke Habib Quraisy. Ini Gen Z. Iya, nggak ngerti Ada apa Qasim Nur Quraisy Seha apa. loh. Nah, jadi mulailah perhatian Pak Harto itu kepada Islam itu cukup. Oh, disitulah Prof Yusril makin relevan dalam ini ya. Waktu itu juga ada Pak Johan Effendi kalau nggak salah ya, Prof ya. Ketika saya masuk Seknek, Pak Johan sudah enggak. Oh, sebelum itu justru. Ya, Pak Johan tuh waktu itu beliau sudah lama di Seknek sebelum saya ya. Jadi salah satu faktor saya lagi ke Seknek itu juga karena Pak Johan itu berhenti dari Seknek. Kalau nggak salah beliau pergi ke Israel apa pada waktu itu, apa kasusnya begitulah. Sehingga beliau mundurkan diri apa diberhentikan tuh saya nggak mau nanya panjang lebar. Beliau kan direkrut kembali zaman Gus Dur pada waktu itu, kembali ke Jadi Mensesnek ya. Seknek. Nah, jadi Pak Johan pada waktu itu memang disuruh menulis pidato terkait dengan masa-masa keagamaan, misalnya mau Isra Mi'raj, mau Maulid gitu. Kalau saya semua pidato
Jadi pidato kadang-kadang yang paling pusing saya itu kalau menulis pidato masalah pertanian. Wah, itu paling repot. Ya. Padahal itu andalannya Pak Itu Harto. passionnya Pak Harto tuh ya, Prof. Sama kayak Pak Jokowi sama infrastruktur Dia sangat mengerti ya. Jadi kalau bicara soal kredit janda kulak, bicara soal koperasi unit desa KUD, mana yang untung mana yang rugi, Oh, dia luar kepala. tahu semua. Hari ini berapa harga cabai di pasar induk, tahu semua. kolom pencapir. Iya. Jadi kalau dari situ saya agak kadang-kadang nyerah dari pidato. Jadi karena saya minta dulu draftnya dari Menteri Pertanian biasanya. Jadi Iya. saya tinggal mengubah anunya. Kalau saya nulis sendiri dengan visi itu saya nggak ngerti masalah pertanian itu kadang-kadang. Nah jadi ya banyak pengalaman ya, bahagia di situ ya. Dan saya harus menyiapkan sidang kabinet misalnya. Dulu kan 2 minggu sekali ya, tiap hari Kamis sidang kabinet. Jadi hari Rebo itu apa yang mau dibicarakan di sidang kabinet itu sudah kita draft. Jadi Pak Harto itu duduk membuka sidang kabinet itu sudah ada teksnya di situ. Oh, tinggal dibaca. Ya, baca ini ada guide-nya. Jadi menteri ini yang ngomong, menteri itu yang ngomong. Dan sudah itu tugas saya adalah membuat resume sidang kabinet itu. Itu saya sendiri yang tanda tangan. Berarti every single sidang kabinet Prof Yusril ada di dalam situ. Iya, ada di. Kalaupun saya nggak ada di situ, saya ada rekamannya di Iya, belakang. iya. Jadi saya hadir di belakang sebagai staff. Ya. Ada debat nggak sih Prof kan dulu zaman itu kita bayangkan ya Pak Harto nih primus inter pares, nggak mungkin didebat, nggak mungkin dibantah. Debat Gimana? sih enggak. Tapi ada yang nanya ya, ada yang nanya. Nanya pun minta arahan ya Prof. Iya, minta arahan. Tapi ada juga yang mengemukakan pendapat gitu. Semuanya oke aja. Tapi kalau perdebatan keras gitu enggak. Itu mungkin agak debat itu mungkin pada waktu Pak Habibie ada, SBY juga banyak perdebatannya sama Pak SBY. Jadi tapi ya akhirnya diputuskan kan di tangan presiden semua keputusan kan begitu. Ya zaman SBY kan saya mensesnek ya waktu itu. Jadi ya memudahkan saya hadir sidang ya. Karena memang udah sekian lama saya ada di situ, jadi Orang lama. oleh Pak Harto Dan bertemu belajar. teman-teman lama juga di situ Prof ya. Ya, dalam, tahu orang semua dalam. bagaimana Iya, menyelenggarakan pemerintahan, bagaimana ngatur istana itu. Lebih senior Prof Yusril daripada Pak SBY di situ kan. Di kabinet, sidang kabinet tuh. Nah, kalau di saat-saat itu kan di saat-saat Pak Harto lagi top lah ya, Prof Yusril menemani. Tapi ya, pertanyaan Ari tadi, di saat-saat Pak Harto ada di ujung-ujung Dan sampai krisis, menggunakan kata yang sangat radikal itu loh. Ya. menyatakan berhenti. Iya. Dengan ini menyatakan Berhenti. Itu Riza Ramli bos. kayak gitu beneran lu dengar. Bukan bahasa lu. Kayak gitu wordingnya itu udah gua Iya, wordingnya benar. udah gua Gaya lu, impersonet berkali-kali itu. gaya lu membacakan itu lebih Riza Ramli. Berhenti. Coba lu lihat deh. Oh, Kayak iya. gitu. Iya. Iya, wordingnya Iya, gitu. ini debat nggak butuh nih Prof. Iya, nggak Lanjut. butuh. Yang mutu sini aja. Biar ada pembeda nih. Ya, menjelang akhir 97 itu kan kita mulai merasakan akan terjadi krisis. Ya. Krisis ini kan sebenarnya di bidang moneter. Ya. Jadi kurs mata uang itu tiba-tiba bergejolak, ya. Sehingga Indonesia yang pada waktu itu dianggap sebagai macan Asia itu tiba-tiba rontok, ya, dan tiba-tiba jadi miskin. Bayangkan $1 2.500 berubah jadi 15.500, 6 kali lipat naiknya. Jadi seketika uang kita itu nggak ada artinya. Jadi kalau dia dihitung GNP kita itu ya dari sekian cuma tinggal anjlok, tinggal jadi berapa, dan tiba-tiba kita menjadi bangsa yang miskin. Kita itu sebenarnya tidak cukup antisipatif terhadap keadaan ini. Jadi karena salah satu macan Asia yang kekuatan ekonominya cukup besar pada waktu itu, ya nggak bisa digoyang dari macam-macam ya, pertanian segala macam, ekspor impor, tiba-tiba digoyang dari segi moneter. Jadi ini mengenai beberapa Asia Tenggara, masuk Filipina, masuk Malaysia, Thailand, kena Singapura nggak seberapa, dia bisa bertahan. Nah, kita nggak cukup siap. Pada waktu itu Menteri Keuangan kita Pak Hari Muhammad, ya, saya waktu itu oleh Pak Harto bilang, kamu pergi ke Malaysia, coba dengar pendapat Malaysia. Maka saya ketemu pada M. Zainuddin, Menteri Keuangan Malaysia. Oh, bukan Pak Anwar ya? Bukan, Daim. Anwar belakangan, ya. Tun Daim Zainuddin. Jadi dia bilang, Daim bilang, Yusril,
bilang sama MRI, ya jangan terima IMF. IMF itu perangkap, ya masuk ke situ nggak bisa keluar lagi nanti Indonesia. Saya pulang, saya sampaikan itu, ya jangan terima IMF. Ini kita dikerjain habis. Nah, sehingga pada waktu itu kan perdebatannya kita mau pack dolar ini dengan rupiah atau kita mau mengambang. Wah, macam-macam orang ngomong di TV tentang itu. Akhirnya kita terima jadi pasien IMF. Dan setelah itu kita didikte oleh Amerika. Ada undang-undang kepailitan, gimana caranya mudah mempilotkan orang. Ada konsep tentang pajak bumi bangunan yang sekarang ini saya sendiri kan nggak mengerti ya. Kalau kita baca nonton film Siti Nurbaya, ada omongannya Datuk Maringgi, ya. Untuk apa bayar blasting, kata Datuk Maringgi. Tanah Minangkabau ini kan warisan nenek moyang kita. Ya. Kenapa Belanda mesti pungut blasting? Blasting itu pajak tanah, pajak. Ya. Jadi benar Datuk Maringgi, saya pikir. Walaupun orang aneh gitu, tapi benar juga pikirannya dia kan. Tanah Minangkabau ini warisan nenek moyang. Kenapa Belanda mesti narik pajak dari tanah kita, katanya kan gitu. Kan PBB ini kan nggak masuk akal harganya, semua maunya begitu. Itu konsep maksudnya dipaksakan kepada kita. Akhirnya kita memang rontok betul, kita jadi pasien IMF. Babak belur kita bentuk BPPN. Yang seluruh aturan-aturan perjanjiannya itu dibuat oleh lawyer-lawyernya Amerika Serikat. Nah, saya pada waktu itu belum jadi menteri, saya asisten Mensesnek. Ya. Mensesneknya Pak Sadila atau Pak Sadila? Pak Sadila Ya, Mursyid ya. Saya pada waktu itu masih di istana ya? Masih di bidang KH. Jadi saya pada waktu itu sudah diberitahu sama Pak Harto, ini Real Murdiono selesai. Jadi seadilah Mensesnek kamu Mensekap. Ya Pak. Ya, tiba-tiba waktu dilantik Pak Harto bilang, Real, ini keadaan lagi nggak menentu, kamu nanti aja belakangannya. Waduh, segitu ngomong jadi masalah jadi kan. Padahal udah seskap, udah dijanjikan Pak Harto. Ya, tapi kurjas baru. kenyataannya memang betul juga apa yang dikatakan Pak Harto itu. Ini Kabinet Pembangunan 7 nih Prof terakhir. Iya, jadi Pak Sadillah sudah ini jadi Mensesnek pada waktu itu. Saya mau dilantik pada waktu itu ketika Pak Harto pulang dari Mesir. Gawat-gawat keadaan itu. Jadi di pesawat, terus Pak Sadillah cerita, di pesawat Pak Harto tanya, Yusril kita lantik ya nanti waktu kita pulang. Ya kita siapkan. Dan Pak Harto kan hanya 2 hari setelah dari Mesir itu kan kemudian mundur itu, berhenti itu. Nah, jadi saya waktu itu menulis tulisan yang kayak briefing kepada Mabes TNI pada waktu itu ya. Gimana kalau sekiranya keadaannya yang makin memburuk dan apa yang terjadi kalau sekiranya Pak Harto itu terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Itu sudah saya tulis dasar-dasarnya segala macam. Dan akhirnya memang banyak sekali peristiwa terjadi ya, demo-demo. Walaupun sebenarnya mahasiswa itu baru bergerak itu sudah awal 98, sudah bulan Februari. Sebelumnya itu nggak ada, karena kan memang nggak ada kesusahan kan. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Makanya yang kemarin Pak Jokowi pidato waktu acara PBB itu mungkin ada benarnya juga ya. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ya, beberapa pasca COVID ini. Karena jangan kita lengah. Sekarang kita belum apa-apa. Karena belum benar gini ya, Prof. Gini, kalau terjadi nanti bagaimana atas itu. Tapi itu soal lain lah. Nah, jadi sampai briefing itu semua sudah saya lakukan. Jadi mengantisipasi keadaan. Nah, demo terus sampai kemudian Pak Harto memerintahkan TNI mengamankan Jakarta. Jadi saya ingat betul pada waktu itu semua Kopassus ya, dari Delanggu, dari Makassar, dari Banten, semua Kopassus sudah dikumpulin di Jakarta. Maka jaga di sekitar bundaran HI, Kostrat di sini semua. Marinir ditaruh tanknya tuh di depan itu. Nah, jadi di Jakarta pada waktu itu 150.000 tentara. Itu 1/3 kekuatan TNI. Tentara kita kan 450.000 pada waktu itu. Jadi suasana Jakarta itu sangat mencekam ya. DPR kemudian demo banyak sekali. Sudah diduduki sampai ke atapnya ya. Lantas Pak Amin juga terus-terusan pidato. Dan ingat saya pada waktu itu memperingati kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei ya. Pak Amin mau mengerahkan mahasiswa ke Monas. Ya. Pak Prabowo pada waktu itu kita penuh sama sekali kerjasama dengan beliau Pangkostrat ya.
dengan Pak Mohdi waktu itu. Ya, Mohdi. Kopassus. Danjen. Nah, Danjen. Bagian ya. Dan Danjen Kopassus. Kopassus, Pangdam Jayanya Syafri Samsudin. Ya, Sapri. Ya, saya sama Pak Sapri itu nongkrong di Seknek itu. Berdua jaga gawang. Jadi saya kalau mau pulang ke rumah waktu itu minjam mobil Tentara. Sapri. Jadi semua kirain Sapri. Kalau saya minjam mobilnya. Ya, jadi Ada sipil di depan mobil tentara. ya rumah saya pun waktu itu dijaga sama Kostrad. Ya. Jadi waktu itu saya ingat tuh Kastaf Kostradnya kan Kiflan. Kiflan sih. Ya, panggil tentara itu kumpulin ya. Jaga rumah orang ini ya, katanya. 100 meter orang mau datang ke rumahnya mau ganggu, tembak ke atas. 50 meter tembak kakinya. 10 meter tembak kepalanya. Langsung saya ngeri. Itu perintahnya Pak Kiflan. Ya, itu tentara diperintah sama Maijen. Siapa itu dibunuh semua orang datang ke rumah saya pada waktu. Ya. Jadi pada itu tentara bilang ini orang harus dijaga nih. Kalau dia nih terbunuh ya, situasi ini nanti siapa yang mikirin atas keadaan. Nah jadi saya sempat nelpon Pak Amin malam itu. Pak Amin, saya lagi di rumah Pak Harto ini, tolong ya besok tuh janganlah ada demo di situ. Saya dengan Pak Sadila ini tiap hari terus ngomong dengan Pak Harto, menenangkan hati beliau. Ya. Beliau tuh Pak Harto. Pak Harto, ya. Jadi urusan Pak Harto berhenti itu biar saya ngatur lah. Ya, gimana caranya? Tapi Pak Amin jangan bawa mahasiswa 50.000 ke Monas. Ya. Tapi Anda yakin Pak Harto akan mundur? Akan berhenti? Ada keyakinan saya seperti itu. Setelah malam itu saya melihat Tanda-tandanya apa, Prof? semua wapres, mantan-mantan wapres dipanggil ke rumah Pak Harto. Ya, mantan-mantan wapres dipanggil, Pak Umar, Pak Atri, terakhir Pak Darmono, terakhir datang Habibie, ya, sebagai wapres. Nah, ketika Habibie datang saya nggak dengar pembicaraannya apa, saya nggak enak gitu ya. Terus saya keluar, saya pergi ke rumahnya Pak Malik Fajar almarhum, ambil baju yang saya tinggal di situ. Dan besoknya itu ya itu yang menteri-menteri pada mundur itu kan. Ya. Mbak Penas ini ya, Pak? Ya, saya Pak Ginanjar ya pada waktu itu. Dan saya pun dapat suratnya itu dari Pak Akbar Tanjung sama Tandri Abeng. Ya, ikut mundur juga. Mundur juga. Jadi saya kasihkan Pak Harto. Jadi ketika malam itu Pak Harto mengatakan, Pak, ini menteri-menteri mundur itu betul, Pak. Tadi maghrib Bapak panggil kita mengatakan itu nggak betul. Pak Harto bilang itu nggak betul, menteri-menteri mundur itu. Tapi malam jam 9:30 saya dapat ini surat. Kamu dapat dari mana? Pak Harto bilang, saya dapat dari Akbar Tanjung. Di mana? Di rumah Malik Fajar. Jadi saya ke rumah Malik Fajar, ketemu Pak Akbar sama Tandri. Bang, surat betul menteri-menteri mundur. Betul ya katanya. Terus Pak Akbar buka jaketnya gitu, dikeluarin surat. Surat itu saya bawa lah ke Jalan Cendana, yang sama Pak Harto. Jadi suratnya tidak dikirimkan resmi ke Cendana, tapi lewat Prof Yusril lewat. Aslinya ada. Oh, aslinya. Jadi surat itu saya langsung bilang Pak Sadila, kita nggak ada Pak Harto sekarang. Menteri-menteri Pak bilang, iya kalau begitu sudah, saya mundur saya. Kamu siapin berhentinya. Itu kan saya udah mempersiapkan lama, bukan merencanakan, tapi mengantisipasi keadaan. Ya. Kalau terjadi sesuatu, mundur gimana? Semudah itu, secepat itu. Oke, saya mundur sekarang. Saya udah cukup. Sudah berapa hari itu dia mikir terus. Kan Pak Harto waktu itu kan sempat datang kita dipanggil ke istana. Saya juga diundang pada itu kan. Tapi gimana ya saya diundang? Saya kan orang Seknek juga. Pak Nurholis pada waktu itu kan. Oh iya. Pak Harto sini saya duduk ada Gus Dur sebelahnya. juga ya, Ada Gus Dur apa gitu kan. Ali Yafi ya. Iya, kayak Layafi. Yang tokoh-tokoh bangsa itu kan. Di situ pun Pak Harto pun mengatakan ya saya kan sudah lama, saya ini kan sudah mau lengser ke Prabon, Madek Pandito segala macam gitu kan. Jadi Pak Harto tuh memang sudah ada pikiran seperti itu. Nah, cuman dia tidak terlalu yakin dengan Pak Habibie bisa meneruskan ini. Itu yang jadi masalah yang malam itu Pak Habibie dipanggil ke Pak Harto itu. Rupanya memperdebatkan gimana kalau Pak Habibie itu menjadi presiden. Pak Hartonya berhenti gitu. Sementara Pak Harto berharap Pak Habibie ikut mundur. Enggak. Oh enggak. Secara konstitusional kan memang harus digantikan oleh wakil presiden. Kalau tidak kan vakum kekuasaan. Nah, jadi itu baru belakangan saya tahu cerita itu. Apa yang satu hari saya ngobrol Pak Habibie, dia udah jadi presiden. Saya bilang waktu
Pak Habibie masuk ke rumah Pak Harto, saya ada di depan sama Pak Wiranto. Terus saya ke rumah Walik Pajar, itu apa yang dibicarakan. Nah, ya barangkali ya hanya masalah temperamen aja. Pak Habibie kan kalau bicara temperamen tinggi kan, begitu. Nah, jadi Pak Harto nanya, ini bagaimana keadaan seperti ini? Kalau saya mundur, apa Saudara Habibie sanggup mengambil alih tanggung jawab? Saya langsung berdiri, saya bilang, Pak, saya wakil presiden. Setiap saat saya harus siap menjadi presiden. Ya, ini kan temperamen tinggi. Berarti dia bukan orang tidak sopan. Lawan wajahnya Pak Itu Habibie. yang kan. ditanya ya aku jawab lah apa yang dipikir otak Mungkin yang gue. membuat Pak Harto mengkali itu agak enak ya dengan jawabannya. Agak offside ini Iya, Prof. Kemajuan. itu seperti itulah. Oh Pak Harto berharapnya tuh Pak Habibie enggak Pak, kita saya akan setia bersama saya bersama kapal ini ya gitu lah. Ya mungkin mengatakan ya kalau ya mungkin dengan bahasa yang halus lah menghadapin orang Solo ini kan, orang Jogja ini kan bahasanya begitu. Saya aja walaupun ngomong senaknya kan nggak pernah juga bikin Pak Harto sampai marah dengan saya kan. Padahal Pak Habibie udah bertahun-tahun bersama Pak Harto ya, kan. Ngerti betul tapi harus. temperamennya kan memang begitu. Wonderkidnya Iya. Pak Harto ini ya. Saya aja pernah satu hari dimarahin habis-habis sama Pak Habibie begitu dengan bahasanya dengan temperamen tinggi begitu. Jadi gara-garanya begini, sudah kabinet baru ya Pak Habibie apa namanya jadi presiden. Saya 1 bulan tuh saya nggak mau masuk kerja ke kantor. Saya males saya. Jadi hanya ajudannya telepon. Pak Yusril dipanggil Pak Habibie. Iyalah saya bilang. Jadi saya datanglah ke Binagra. Udah apa wajahnya itu agak kesel gitu. Saya Yusril duduk situ. Kenapa? Sudah 1 bulan Tidak masuk. tidak masuk kerja. Nah, saya bilang malas saya kerja. Kenapa? Ya ini Mensesneknya Bang Akbar Tanjung. Saya bilang kenapa tidak cocok ini Pak Habibie angkat. Itu salah saudara sendiri katanya kan. Saudara kita cari-cari waktu nyusun kabinet, saudara tidak datang ke rumah saya. Gitu. Apa Ahmad Tirto Sudiro tidak telepon saudara? Saya bilang ya Pak Ahmad ada telepon saya disuruh ke rumah Pak Habibie. Saya bilang Ketua DPA Pak Ahmad ya. Tetes belum ketua DPA ya? Iya, iya. Pak Ahmad Tirto Sudiro yang jenderal yang AKMI itu. Iya. Dia bilang ya saya kan udah 10 hari nggak tidur nih. Pak Harto baru berhenti tadi pagi. Ini saya Pak Ahmad telepon sore-sore sekitar mau maghrib, saya disuruh ke rumah Pak Habibie. Saya juga bingung nggak tahu apa. Saya bilang kan udahlah saya mau istirahat dulu. Saya bilang kan. Nah itu orang lagi nyusun kabinet. Saudara mau disuruh jadi saudara tidak datang maka ditunjuk Pak Akbar Tanjung. Itu saudara sendiri. Katanya kan. Kemarin. Jadi saya pun kaget juga kan. Besok kerja ya. Ngomong saya. Saudara tidak perlu tunduk sama orang yang namanya Akbar Tanjung. Saudara tunduk orang namanya Baharudin Yusuf Habibie. Keluar sana. Bentak habis saya. Besok kerja lagi saya di Iya. Dibentak tapi sedikit diumbang juga kan. Tapi saya sempat klarifikasi sama Bang Akbar. Bang Akbar saya minta maaf, saya bilang ini jadi ganjalan di hati saya. Kenapa Bang Akbar sampai bikin surat mundur segala macam? Saya bilang ya Bang Akbar kan dibesarin sama Pak Harto. Kenapa kok tiba-tiba di ujung-ujung kok Bang Akbar ikut teken mundur segala macam sehingga Pak Harto terfait accompli nggak mau beliau mundur. Ini beban di hati saya. Bang Akbar kan abang saya bilang kan senior saya di HMB. Dia bilang Del, itulah politik. Nanti jawabannya Bang Akbar. Ya saya datang. Saya tetap asisten Mensesnek. Bang Akbar Mensesneknya pada waktu itu. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah, jadi apa namanya? Kembali ke soal nulis-nulis pidato Menyatakan tadi ya. berhenti. Ya, saya sudah nulis pidato Pak Harto, nulis pidato Habibie. Nah, Habibie banyak sekali dicoret-coret draft yang saya bikin, tambah-tambahin begitu ya. Dan itu saya bersihin lagi ketikanya. Kemudian Pak SBY, saya kirim tulis pidato, beliau koreksi, saya rapiin lagi, balik lagi ke beliau baca pidatonya. Nah, jadi sesudah saya kembali ke tadi membriefing, mengantisipasi dan menyiapkan besoknya itu Pak Harto berhenti. Itu malam-malam kita menyusun pidatonya itu ada Pak
Bambang Kosowo yang menerapkan, ada Sesnek Pak juga. Sapudin Bahar sudah meninggal ya, ada Pak Sunarto Sudarmo sudah meninggal. Yang hidup tinggal saya berdua sama Pak Bambang Kosowo. Nah, Pak Lambok belum ya, Pak Lambok? enggak ikut ke istana lain, ke rumah Pak Harto waktu itu. Jadi saya lah mau mengemukakan pandangan bagaimana caranya itu berhenti. Jadi kenapa saya menggunakan kata-kata dengan ini saya menyatakan berhenti, ya, bukan mengundurkan diri, bukan minta kepada MPR mundur. Nah, Pak Harto kan presiden diangkat oleh MPR. Nah, jadi timbul perdebatan sesudah pidato itu dibacakan, ya. Mestinya kalau berhenti kan harus di MPR lagi. Nah, saya bilang begini, gedung MPR itu pada waktu itu didemo, terus menerus satu ribuan orang di situ. Diduduki ya, Bro. Nah, mau bagaimana MPR mau sidang, itu satu. Kedua, MPR itu kan anggotanya 1.000, ya, DPR-nya mungkin ada 500, yang lainnya itu kan sampai ke Papua. Ngumpulin orang dalam keadaan begini bagaimana caranya? Sudah datang pun gimana mau sidang? Nah, MPR itu kan bersidang di ibu kota negara, gitu kan? Ya. Kedua, saya bilang gini, ini Ali Sadikin yang ngomong sama saya satu lagi. Dia bilang, itu Saudara Yusuf setelah bikin pidato begitu, kenapa Pak Ali? Saya bilang, itu Pak Harto tidak sah berhentinya. Gak sah bagaimana? Ya kan harusnya berhenti di MPR. Saya bilang, Pak Ali ini aneh-aneh aja. Pak Ali ini dari dulu minta Pak Harto berhenti. Karena Pak Harto sudah berhenti bilang gak sah lagi. Itu mana sih? Udah kena persona non grata Pak Ali kan. Dia petisi Jadi sempat saya bilang ke Pak Ali Sadikin ya. Kalau Pak Ali bilang nggak sah berarti Pak Harto masih presiden loh. Saya bilang. Kalau Pak Harto masih presiden bisa tangkap Pak Ali loh. Baru Pak Ali Sadikin manggut-manggut. Jadi nggak sadar juga begitu. Nah, saya bilang kalau pada waktu itu saya mengatakan MPR bisa sidang, terus Pak Harto saya mohon kepada MPR ya agar saya mengundurkan diri. Terus MPR bilang enggak. Apa yang terjadi? Jadi ini semuanya bagaimana ke situasi panas ini bisa berakhir. Jadi kalau Pak Harto itu menggunakan kata-kata dengan ini saya menyatakan berhenti, itu adalah pernyataan sepihak, tidak memerlukan konsen atau persetujuan dari MPR. Nah, jadi karena dia menyatakan berhenti, pernyataannya sepihak. Nah, ini kan di MPR itu kan diberi mandat kepada Pak Harto, nanti dipertanggungjawabkan. Ini kan bukan kontrak. Kalau kontrak kan menurut hukum kan kedua belah pihak dan hanya bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak yang itu. Ini kan enggak. Ini kan mandat. Mandatnya dikembalikan pada MPR. Dia menyatakan sepihak mengembalikan. Dan MPR kan ternyata menerima. Nah, jadi bagaimana Pak Habibie-nya itu disumpah jadi presiden? Itu ada tap MPR-nya. Jadi malam itu kita menghubungi semualah menyiapkan pidato Pak Wiranto pada waktu itu ya, sesudah Pak Harto menyatakan berhenti itu Pak Habibie langsung disumpah menjadi Pak Presiden. Itu kita pikir betul ya. Kenapa seketika itu juga Pak Harto menyatakan berhenti, Pak Habibie langsung disumpah. Itu jangan sampai terjadi kepakuman kekuasaan, 1 menit pun nggak boleh terjadi. Karena pada waktu itu kan situasi panas ya, armada Amerika kan sudah ada di Laut Cina Selatan. Sudah dekat sekali, bisa aja satu ketika kita diserang atau apa kita nggak tahu. Ya, kalau terjadi hal yang buruk seperti itu, siapa yang menyatakan perang? Siapa yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, darurat? Kan hanya presiden. Wakil presiden nggak punya kewenangan itu. Megang tombol nuklir ya, Prof. Ya. Itu di Amerika kan. Amerika pun pada waktu Kennedy ditembak, langsung di pesawat. Di pesawat, apa namanya itu? Presiden Johnson kan langsung diangkat jadi. Kan nggak boleh ada kepakuman 1 detik. Oh itu gara-gara Itu ya. Nah, jadi saya katakan kalau terjadi kerusuhan siapa yang declare keadaan darurat dan macam? Hanya presiden, tidak bisa orang lain. Karena itu Pak Habibie itu seketika Pak Harto mengucapkan berhenti disumpah. Itu malam-malam ya saya nelpon Pak ini Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata. Pak Sarwata besok pagi ya tolong Bapak datang ke istana ya dengan pimpinan Mahkamah Agung lengkap ya. Pak Harto mau ketemu ya. Itu nggak bilang tuh kalau Saya nggak bilang mau mundur ya. Lengkap pakai jubahnya ya. Ini
ada apa ini Pak Yusril? Pokoknya Bapak ini keadaan genting. Pokoknya pagi Bapak datang ya, gitu. Jadi pagi-pagi itu beliau sudah datang dengan pimpinan. Pakai Jubahnya belum dipakai, panik. Dia bilang, Pak Yusril, ini benar apa enggak loh? Jangan sampai Mahkamah Agung dipermalukan. Ya. Melakukan kesalahan itu serius masalah ini. Dia bilang, Pak, saya sudah pelajari masalah ini. Kalau supaya Bapak yakin, ini guru saya akan jelaskan ke Bapak. Profesor Ismail Suni. Betul Pak Ismail Suni. Pak Ismail Suni ngomong ya sama Pak Sarwata. Oke, kalau begitu Pak, ke depan ini sudah mau proses Pak Harto mulai datang. Itu Pak Sarwata tuh pakai baju jubahnya tuh terbalik. Itu menyumpah Pak Habibie itu. Jadi dalam keadaan MPR itu tidak bisa bersidang, ya, maka wakil presiden itu mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Itu semua suatu rapi semua, nggak ada sesuatu apapun yang kurang. Kira-kira berapa bulan kemudian, ya, ini yang pernah saya tulis pada waktu Egy Sujana dan teman-temannya itu, Khosinuddin dan ada yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi kan begitu, asli apa palsu begitu. Saya bilang kenapa dicabut, kenapa ditangkap nih si Bambangnya itu, ya, sebab polisi mungkin nggak perlu sejauh itu. Saya ingat Pak Habibie, ya, digugat itu ke Pengadilan Jakarta Pusat pemberhentian Pak Harto itu, ya, oleh 100 pengacara reformasi. Yang menggugat itu bosnya itu teman saya satu kuliah, si Suhana Natabilana. Jadi saya bilang, Han, ini ada aja. Ya biar kita gugat aja ke pengadilan. Nanti saya yang diadili, saya bilang. Dia ketawa-ketawa. Saya lapor Pak Habibie. Nah, Pak Habibie bilang, lu biarin dia gugat aja, silahkan. Saya dipanggil oleh pengadilan, ya, diminta menerangkan dasar-dasar Pak Harto itu berhenti. Akhirnya pengadilan Jakarta Pusat mengatakan berhenti ya Pak Harto itu sah menurut hukum. Lalu saya bilang sama si Suhana, Han, ente mau banding? Saya bilang, enggak lah, sampai sini aja udah, katanya nanti. Nah, jadi cara berhenti Pak Harto itu diputuskan oleh pemerintah. Dan baru mereka pimpinan Mahkamah Agung baru tahu ketika sudah tiba di istana. Ya. Bagaimana dengan pimpinan parlemen, Pak? Prof. Kan ada Pak Harmoko, malam-malam itu, gitu-gitu. Malam-malam itu mereka udah tahu Pak Harto akan berhenti, itu sudah tersebar malam itu juga. Ya, dan semua kan mengamankan. Pak Mohdi kan pada itu bolak-balik bos napang terus, bukan kemana-mana. Jadi Pak Mohdi tahu sendiri kan, orangnya galak benar waktu itu. Emang sekarang enggak, Bro? Sekarang mulai ribut sama Tommy. Enggak partai apa namanya? Dulu yang dijaga, Mas Tommy yang dijaga oleh Pak. Ya itulah politik itu. Pasang surut begitu ya, teman jadi lawan jadi teman, ya seperti itu. Waktu itu siapa yang paling Pak Harto merasa paling mengkhianati beliau? Di saat-saat momen kan Prof Yusril pasti diajak diskusi terus melihat perkembangan. Siapa yang Pak Harto merasa orang-orang yang paling mengkhianati saya? Pak Harto itu kalau yang begini-begini jarang ngomong orangnya. Ya, kalau ngomong itu paling ya bercanda-bercanda begitu. Tapi itu kan waktu singkat sekali ya. Terus malam itu berhenti dan setelah itu lama sekali saya nggak ketemu Pak Harto. Ya. Saya baru ketemu Pak Harto kira-kira mungkin 6 bulan kemudian, ya, ketemu sebentar tapi udah sakit-sakit beliau waktu menjelang mau diadili apa gitu-gitu. Nah baru ketemu saya agak lama ketika saya sudah jadi Menteri Kehakiman pada waktu Gus Dur, sudah jadi presiden. Jadi mula-mula sih memang lucu-lucuan gitu. Apa namanya, saya ini mau datang ke Pak Harto tapi nggak enak juga begitu ya Pak. Jadi saya diem aja. Datanglah Pak Basuni. Pak Basuni itu Pak Maftuh Basuni. Ya. Waktu itu jadi dubes mana di Arab Saudi atau mana gitu ya. Jadi datang tiba-tiba ke Departemen Kehakiman waktu itu nemui saya. Dia bilang, Mas Yusril, tanya nama Pak Harto situ. Loh, ya benar saya bilang. Ya saya baru ke rumah Pak Harto. Tadi ditanya, ya, saudara ini siapa? Saya Basuni, Pak. Basuni itu siapa? Padahal beliau orang setnek juga kan? Padahal kepala rumah tangga kepresidenan.
Oh, Pak Maf tuh waktu ada tuh Iya, waktu, iya, waktu iya. Presiden menyatakan berhenti itu kan ada beliau tuh. Iya. Nggak salah. Sesmilnya Pak Endriantono Sutarto Iya, nggak salah. iya. Ah, iya lanjut tuh. Iya, Pak Karunda. Sutanto pada waktu itu Ajudan Presiden. Iya, Ah, Pak Firman Gani kalau nggak salah. Iya, Firman Gani. Pak tak ya. Oh iya. Pak Habibie ya mungkin ya. Ajudannya Pak Habibie. Iya, Habibie. Iya. Pak Tanto zamannya itu Pak Tanto ingat tuh. Ajudan Presiden. Ajudan Presiden. Jadi apa namanya? Pak Maftu Pak Basuni. Mufti Basuni tadi katanya lupa sama Pak Suni. Enggak, sama situ sama Pak Murdiono. Pak Harto ingat. Setelah saya jelaskan saya Basuni, oh Basuni ya, baru dia nanya katanya Pak Harto nanya, itu Murdiono mana? Yusril mana? Gitu. Itu cepat datang sama Pak Harto. Besok aja pergi ke Pak Harto. Itu top Nah, jadi top of mind sama Pak Harto ya barulah ngomong agak panjang begitu ya. Dan sejak itu ada berapa kali saya datang, kadang-kadang dari Seknek, waktu saya jadi Mensesnek juga saya datang ke rumah Pak Harto gitu, ngobrol sama beliau. Ya kadang-kadang beliau cuma sendiri di kursi goyang begitu. Di rumahnya nggak ada orang, cuman ajudannya Pak Sweden di depan itu, masuk ke dalam kan. Kadang-kadang saya ngobrol sama beliau, terus ada perasaan kasihan saya gitu ya. Orang tua ini saya pikir ya 30 tahun menguasai Republik ini, tiba-tiba di rumahnya sendirian duduk di kursi goyang gitu. Waktu saya datang kadang-kadang beliau sepertinya mau berdiri gitu. Bill, kamu itu kan sudah jadi Mensesnek toh sekarang. Iya, jadi Mensesnek apalah Pak. Nah, ini apa yang saya bilang dulu benar kan? Kamu akan jadi Mensesnek. Ya. Jadi kayak yang beliau mau saya jadi sekap itu kan. Ya. Jadi ya cerita-cerita sama saya begitu. Jadi kadang-kadang ada perasaan kasihan saya. Apalagi satu hari ketika Pak Harto Pak Sweden nelpon saya kan, Pak Harto Pak Yusril suruh menghadap. Iya, saya datang lah kan. Dia bilang, Rils begini, saya kan tidak sakit-sakit, bilang saya belum dikasih loh rumah sama Seknek. Pak rumah saya bilang gitu ya. Ya bukan, saya perlu rumah untuk bikin rumah sakit jantung untuk melaksanakan maunya Ibu Tin gitu, wasiatnya Ibu Tin. Ya, jadi ada rumah di Jalan Teguh Umar yang di ujung itu, yang yayasan apa begitu. Iya Pak, itu cuma harganya 74 miliar saya bilang. Jadi ini kan cuma 20 miliar nih. Loh, Megawati itu dikasih rumah di situ Teguh Umar juga. Dia tahu juga ya. Ya, saya bilang itu harganya 25 miliar saya bilang. Terus Bu Meganya ngembaliin 5 miliar. Kalau Pak Harto mau itu yang nanti nombokin nih Mbak Tutut, saya bilang. Terus kok saya yang nombokin? Ada Mbak Tutut. Itu di situ. Jadi ya akhirnya bolak-balik lagi, saya lapor lagi ke Pak SBY kan. Nah, sampai satu hari Pak Harto panggil lagi bilang, sudah kalau gitu kasih aja uang yang 20 miliar. Ya, ini rumah sudah bocor, memang betul. Waktu itu sudah datang hujan, banyak air. Rumahnya Cendana bro. Cendana. Rumah kan sederhana itu rumah. Ya, kelihatan bagus yang depan tuh yang ada harimau itu aja yang bagus, yang ada yang ada harimau patung apa itu namanya. Lainnya itu kan rumah sederhana banget orang itu. Jadi udah rusak rumah. Ya, akhirnya ya saya lapor ke Pak SBY dan waktu itu saya minta duitnya sama Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dikeluarkan cek dikasihkan ke Pak Harto 20 miliar itu yang berapa bulan sebelum Pak Harto meninggal. Ya, jadi ya kadang-kadang kalau kita pikir ya 30 tahun berkuasa tapi tua duduk sendiri nggak ada orang gitu. Jadi waktu saya datang sudah sendiri, belakangan baru ada Mbak Tutut datang nemenin gitu. Dan senang beliau ya Prof. Ya senang aja begitu. Kadang-kadang ngomong lucu-lucu aja begitu. Jadi waktu yang Pak Basuni itu Pak Harto itu memang ingatannya memang agak repot pada waktu itu. Waktu saya datang beliau nggak lupa, dia tahu Yusril. Jadi Pak nanya saya nih, Murdiono mana? Nanya saya. Aduh, saya nggak tahu Pak. Jangan-jangan masih begitu dangdut, masih kayak begitu kelakuannya. Jadi memang top of mind ini dangdutin. Saya juga nggak tahu. Power ya. Terus nanya ini, lucu. Gus Dur bagaimana? Katanya kan.
Ya Gus Dur ya ya jalan-jalan ya wira-wiri kemana-mana Pak. Loh kok jadi presiden wira-wiri? Ya, presidennya bukan Gus Dur Pak sekarang. Loh sudah ganti. Siapa presidennya? Jadi ngomong-ngomong agak ini Pak. Zaman SBY itu dibilang nggak tahu tuh presiden itu. Enggak. Yang pada waktu itu yang baru pergantian dari Gus Dur ke Bu Mega. Pak Harto itu ingatannya agak sedikit berat pada waktu itu, sakitnya kan. Jadi ya sempat ketawa sama saya, bercanda dia bilang, ya kalau Gus Dur kan memang ya jalan-jalan dulu toh katanya. Dia ada kata-kata, pokoknya ada omongan yang pakai bahasa Jawa saya nggak enak ngomong. Jadi lucu-lucu aja begitu omongannya begitu. Jadi ya itulah saya kadang-kadang merasa kasihan begitu. Jadi itu berkali menjadi pelajaran bagi semua orang ya yang berkuasa. Kalau lagi Pak Harto sih nggak mentang-mentang juga, tapi ya, kadang-kadang banyak orang kadang-kadang baru jadi pejabat birokrasi aja udah mau ditemui udah sulit, mau apa ngomong aja ada lain begitu. Mesti kan nggak begitu, mesti biasa-biasa aja jadi orang gitu. Oke Prof, kita sih bukannya tidak ingin mendengarkan cerita Prof lebih panjang, tapi ini tekanan dari tekanan dari kantor kita sudah diduduki oleh aktivis mahasiswa ini seperti semua. Nah ini pertanyaan terakhir aja Prof. Dari Omnibus Law, ya kan? Begitu tebal begini ya, itu dibahas kan sumir pembahasannya. Banyak salah lagi di dalamnya. Ya pasalnya salah, apanya salah segala macam begitu itu terjadi. Ini 50-50 di MK ini. Bisa aja MK menolak mengatakan dulu MK sudah pernah menguji soal ini. Nah itu yang sering kali terjadi. Kalau suruh menguji threshold lagi ke DPR, saya bilang saya tuh udah kalau mau dibilang kapok sudah kapok ya. Udah habis ilmu saya itu. Kok saya dibilang presiden koruptor? Pak SBY sendiri nelfon. Pak SBY sendiri kan kita ini kan teman, kenapa Pak SBY sampai saya dibilang begitu? Lah ini kan konsekuensi dari ucapannya Denny Indrayana.